Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing tentang electrical system atau CAN networking pada Actros. Namun sebelum itu, mari sama-sama kita dukung channel ini supaya lebih berkembang dengan klik subscribe dan aktifkan tanda lonceng agar teman-teman semua bisa mendapatkan notifikasi pembaharuan video di channel ini. Oke, baik teman-teman, sebagai gambaran di sini ini kita lihat untuk Actros generasi 1 pada mulanya untuk sentral datanya, central control unitnya itu menggunakan instrumen ya. Jadi instrumen adalah big boss dari keseluruhan control unit yang terpasang di unit tersebut. Kemudian di New Actros sekarang digantikan perannya, yang semula adalah instrumen sekarang digantikan sebagai pusatnya adalah ground module atau GM. Kemudian beberapa control unit, contohnya COM itu adalah control unit communication interface yang dulunya ada, fisiknya ada, namun untuk di New Actros itu sudah diintegrasikan dengan GM. Kemudian ada WS atau control unit maintenance system juga diintegrasikan ke GM. Kemudian FFB juga. Nah, control unit tersebut kita sebut sebagai virtual control unit. Oke, jadi gini teman-teman, control unit virtual itu adalah control unit yang secara fisik tidak ada tapi secara fungsinya ada, kayak hantu ya. Oke, jadi contohnya kalau kita masuk ke menu instrumen, kemudian kita masuk ke menu diagnostik, kita akan mendapatkan control unit atau fungsi CDS, yaitu Central Data Storage. Nah, itu adalah control unit virtual yang berfungsi sebagai memori yang disediakan di dalam GM untuk keperluan penyimpanan data pada saat kita melakukan parameter program, seperti itu ya. Jadi contohnya gini, kita ingin mengganti suatu control unit, contohnya control unit A, supaya nanti parameter settingannya itu tidak berubah atau bisa kita buat sama persis dengan parameter yang sebelumnya, maka kita menyimpan data settingan kita, parameter settingan kita ke ZDS. Setelah itu ketika control unit yang baru tersebut ingin kita setting dengan yang lama, kita tinggal kopas, bahasanya seperti itu ya. Jadi kita tinggal ngambil data parameternya dari ZDS, kemudian kita terapkan di control unit kita yang baru tadi, seperti itu. Nah, ini adalah untuk keperluan penyimpanan data. Oke, selanjutnya teman-teman, kita bisa lihat di sini untuk susunan ada angka 1, 2, 3, kemudian 9. Ini adalah pembagian jalur CAN yang ada di Mercedes-Benz Actros. Jadi di dalam sistem networking itu dipisah berdasarkan letak dan fungsinya masing-masing. Nah, contohnya ketika kita berbicara tentang CAN 3 itu adalah CAN yang menghubungkan antara front module dengan GM. Front module itu adalah control unit yang bertugas atau mengatur electrical system bagian depan ya, contohnya headlamp ya, lampu-lampu depan itu urusannya front module. Kemudian untuk lighting di belakang ada yang namanya head module atau rear module. Oke, baik. Kemudian antara front module dengan GM tadi itu dihubungkan dengan yang namanya frame CAN. Disebut frame CAN karena aslinya rear module itu control unitnya terpasang di chassis atau di frame bagian kanan belakang ya, makanya disebutlah sebagai frame CAN. Oke, kemudian antara front module dan rear module itu dihubungkan dengan suatu CAN yang disebut redundant CAN yang berfungsi untuk membackup ketika terjadi putus komunikasi antara front module dengan GM atau rear module dengan GM, maka redundant CAN ini akan berfungsi membackup data, sehingga contohnya ketika lampu electrical system
bagian depan dalam kondisi CAN 3 atau frame CAN FM menuju ke GM itu putus, maka electrical lightingnya tidak akan padam. Ya, kita akan bisa buktikan nanti di lain kesempatan ya teman-teman. Jadi ada semacam supply backup dari KM menuju ke FM, sehingga itulah yang disebut sebagai redundant CAN. Nah, untuk rear module sendiri ada yang namanya control unit integrated, yaitu NR untuk level control dan juga WR untuk stability control. Kemudian kita bisa lihat lagi teman-teman, di atas ini ada angka 2 yang disebut sebagai interior CAN. Seperti yang saya sampaikan tadi, CAN itu diklasifikasikan menjadi beberapa sistem berdasarkan pada letak dan fungsinya. Untuk interior CAN, letaknya adalah di dalam interior kabin, maka dia disebut sebagai interior CAN. Kemudian ada vehicle CAN. CAN 1 adalah vehicle CAN. Secara umum dia mengurusi bagian utama di dalam sistem elektrikal kendaraan tersebut. Nah, kemudian ini ada instrumen cluster, itu adalah control unit yang terhubung dengan pusatnya atau GM melalui CAN 1 atau vehicle CAN dan juga interior CAN atau CAN 2. Oke, selanjutnya kita akan lihat beberapa anggota atau bagian yang terhubung dengan CAN 2. Di sini ada control unit TF atau control unit yang terpasang pada pintu sisi bagian driver. Kalau di Indonesia itu menggunakan driver kanan ya. Jadi yang dimaksud TF itu adalah control unit yang terpasang pada pintu bagian kanan atau bagian driver. Sedangkan TB itu adalah control unit yang terpasang di pintu bagian penumpang atau bagian kiri. Kemudian MSF itu juga adalah control unit. Kemudian di sini ada SRS atau supplemental restraint system, fungsinya untuk airbag. Kemudian ada HZR. HZR itu adalah control unit untuk AC, air conditioner. Kemudian ada ZHE, adalah control unit untuk auxiliary heater. Itu sebagai tambahan ya, untuk pemanas kabin, penghangat kabin ya. Kalau di Eropa ini mungkin dingin. Nah, kalau di Indonesia kondisinya sudah panas, mungkin beberapa fitur ini rata-rata ya, maksudnya rata-rata fitur ini sudah tidak ada ya. Oke, itu karena CAN yang ada di dalam kabin, maka disebut sebagai interior CAN. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Di antara GM juga akan terhubung dengan TP atau telematic platform melalui CAN 9. Kemudian disebut sebagai telematic CAN ya, CAN 9 atau telematic CAN. Kemudian antara GM terhubung dengan baterai disconnect switch melalui CAN 3 atau frame CAN. Kemudian antara GM terhubung dengan terminal point Z2 itu untuk beberapa fitur, ada yang menggunakan fitur berupa ART, itu adalah autonomous intelligent cruise control, kemudian lane assistant, kemudian auxiliary steering, kemudian tire pressure control, itu menggunakan terminal point Z2. Selanjutnya untuk vehicle CAN atau CAN 1, GM akan terhubung dengan BS. BS itu adalah brake system yang berfungsi untuk pengereman. Jadi di dalam BS sendiri ada namanya control unit integrated, yaitu EAP. Kemudian antara brake system dengan axle modulator itu juga akan terhubung dengan namanya brake CAN. Jadi kalau BS itu letaknya, control unit itu letaknya di dalam dashboard, sementara axle modulator itu letaknya di atas piste.
ya di bagian Excel bawah belakang ya. Oke, kemudian ada beberapa fitur yaitu SR dan LWS itu terkait juga dengan sistem stability control dan juga pengereman akan terhubung dengan namanya brake can. Kemudian di sini antara GM dan drive control unit, nah ini terhubung dengan CAN 1. Jadi FR itu adalah control unit yang mengurusi semua request yang dilakukan atau yang diminta oleh operator atau driver. Jadi request yang dilakukan oleh driver itu akan diminta ke FR. Kemudian ketika dia ingin melakukan cranking, maka antara FR akan berkomunikasi dengan MR atau engine control unit. Kemudian MR akan mengaktuasi solenoid starting motor sehingga terjadi cranking. Oke, jadi di sini antara GM dan FR terhubung dengan CAN 1 atau vehicle can. Kemudian antara FR dan MR terhubung dengan engine can atau CAN 4. Nah, selanjutnya di sini ada tambahan FLA flame starting system, mempermudah dalam melakukan cranking. Kemudian di FR tadi ada yang namanya control unit integrated, yaitu AG dan KR. Kemudian antara FR drive control unit terhubung dengan control unit transmisi atau GS melalui CAN 5 atau disebut sebagai transmission CAN ya teman-teman. Nah, di dalam GS sendiri juga akan terintegrasi dengan cloud operation. Jadi di GS itu kita kalau masuk menu diagnostik mengenai measurement value di dalam instrumen cluster, kita juga akan bisa mengakses nilai pergerakan clutch. Yang membaca adalah si KB ya teman-teman. Oke, jadi FR juga bisa mengakses kondisi clutch, travel clutch-nya dibaca oleh FR dan juga dibaca oleh si KB. AG adalah automatic gear selection yang terintegrasi dengan FR. Kemudian KR adalah clutch control yang nanti akan membaca pergerakan dari sensor clutch travel. Kemudian di sini ada key wire emergency shift, berfungsi untuk mengaktifkan GS ketika terjadi masalah pada FR. Jadi misalkan shift lever bermasalah sehingga tidak bisa melakukan request menuju ke GS. Jadi pada normalnya si sistem transmisi, request shift up maupun shift down, request ke transmisi itu dilakukan oleh operator menuju ke FR, request ke FR. Baru dari FR akan diteruskan ke GS untuk mengaktifkan solenoid sehingga terjadi speed. Akan tapi jika suatu ketika terjadi problem pada FR atau pada AG-nya, gear selection-nya, maka sistem tidak akan bisa shifting sehingga si fungsi shifting akan di bypass dari instrumen menuju ke GS. Selanjutnya, antara instrumen dengan tachograph terhubung dengan sebuah CAN yang disebut sebagai CAN 10. Kemudian ada control unit PSM adalah parameter special module yang berfungsi untuk mengatur PTO. Jadi contohnya kalau di unit dump truck ini mengatur solenoid PTO, mengaktifkan hydraulic system ya. Kemudian ada RS, retarder, dan WSK itu adalah sepaket ya. Kalau kita tahu ada unit Mercedes-Benz Actros yang SLT itu menggunakan torque converter dan juga retarder. Oke, selanjutnya key diagnostik untuk sistem diagnosa kendaraan itu disediakan dengan menggunakan key diag. Untuk opsional kita punya yang namanya start diagnostik atau sentry. Ketika kita gunakan
kita colokkan di bagian depan kanan driver ya, di dashboardnya itu menggunakan sistem key diagnostic.